Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan sebagai pembuka Pak Kunto Adiwibowo untuk menyampaikan apa yang didapat dari survei tersebut. Silakan, Pak Kunto. Terima kasih, Bang Hendri Satrio, Hensat. Saya akan bagikan hasil survei opini publik dari Kedai Kopi yang terbaru. Tapi ini opini publiknya terbatas pada mereka yang ada di Jabodetabek. Kenapa Jabodetabek? Karena kita ambil dua isu penting. Yang pertama PSBB. Jakarta itu daerah pertama yang melakukan PSBB, lalu diikuti oleh daerah penyangganya, Jabodetabek, kalau nggak salah, Tangerang itu yang paling belakangan, dan kemudian isu mudik. Tapi alhamdulillah pemerintah sudah mengeluarkan larangan itu kemarin. Jadi kita coba sebenarnya seperti apa sih opini publik masyarakat tentang PSBB dan mudik, terutama di saat darurat COVID-19 ini. Oke. Yang pertama, survei ini kita lakukan 14 sampai 19 April 2020 menggunakan telepon. Kita telepon dari panel responden survei Kedai Kopi, yaitu 2.324, yang merespon 405 responden. Jadi itu respon rate kita 17,4%. Untuk informasi, biasanya memang untuk survei menggunakan telepon, respon rate-nya di sekitar 20-an persen. Jadi 17,4 termasuk agak kecil ini. Lalu kita komposisi sampelnya seperti ini. Jadi kita ambil dari DKI, Jawa Barat, dan Banten. Di DKI itu semua kota di DKI kecuali Kepulauan Seribu. Lalu kemudian Jawa Barat, itu di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Lalu di Banten ada Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Ini kita bikin sampelnya supaya agak rata, biar tidak timpang gitu kan. Dan ini ada keterangan sampel per provinsinya gitu. Jadi DKI Jakarta ada 155, Jawa Barat ada 160, dan Banten ada 90 responden. Karakteristik responden kami ini sebarannya perempuan lebih banyak, ada 52,3%. Maaf. Lalu laki-lakinya 47,7%. Sedangkan usia ini didominasi oleh mereka yang di usia 37 sampai 51 dan 22 sampai 36 tahun. Ya. Lalu untuk pendidikan terakhir paling banyak dari tamatan SMA atau sederajat 60,2%. Jadi SMP 20, tamat SMP 20,2, paling tidak ini lebih merepresentasikan piramida penduduk di Indonesia. Lalu pekerjaannya lebih banyak, paling banyak itu ibu rumah tangga, lalu karyawan swasta dan BUMN. Untuk sosial ekonomi status kita ukur dari rata-rata pengeluaran, ya kan? Tidak termasuk tabungan, pembelian barang mewah atau elektronik, cicilan, terutama cicilan rumah. Kebanyakan atau 73,8% ada di SES C1, pengeluarannya 2 juta sampai 3 juta per bulan. Oke. Nah, yang pertama kita tanya dari skala 1 sampai 10, seberapa sigap menurut Anda tindakan pemerintah pusat serta pemerintah daerah menangani COVID? Ini kita pisah sebenarnya. Pemerintah pusat berapa skornya, pemerintah daerah berapa. Ini kita pakai skor seperti ulangan zaman SD 1 sampai 10. Kalau 10 benar semua gitu kan. Dan ternyata rata-rata nilai untuk pemerintah pusat itu di 7,37. Dan rata-rata nilai untuk pemerintah daerah 7,73. Jadi kan ini kita coba lihat sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah pusat. Kenapa dapat nilai setinggi ini? Ya pertama mungkin di tanggal 10 April ada pemberian izin PSBB ke beberapa daerah, Bogor, Bekasi, mungkin diantaranya. Lalu tanggal 14 April ada penetapan bencana nasional, bahwa pandemi COVID ini statusnya menjadi bencana nasional.
Nah, untuk pemerintah daerah ini, karena kita melingkupi 3 provinsi, maka kita breakdown lagi berdasarkan domisili respondennya. Dari sini bisa dilihat bahwa rata-rata nilai paling tinggi itu ada di DKI Jakarta. Rata-rata nilainya 8,75. Jadi responden DKI Jakarta memberikan skor kepada pemerintah daerah tentang kesigapan itu nilainya 8,75. Yang rendah itu di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Bukan rendah sih sebenarnya, 8 itu masih oke, cuman di bawah rata-rata gitu. Paling tinggi kota Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Lalu di Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Bogor itu di atas rata-rata, sedangkan Kabupaten Bekasi dan Kota Depok memberikan skor di bawah rata-rata. Banten itu Kabupaten Tangerang yang generous menilai pemerintah daerahnya, disusul oleh Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Lalu kemudian kita juga lihat ini pernah kita lakukan di awal Maret dan sempat menjadi headline bahkan di Malaysia juga dibahas tentang bagaimana masyarakat Indonesia punya persepsi bahwa mereka kebal COVID gitu. Kalau dari hasil survei 3-4 Maret kemarin, kalau kita ambil cuman responden yang Jabodetabek, itu ada 146 responden dari hasil survei Maret kemarin. Ini rata-ratanya 4,29. Jadi yang setuju kebal corona masih 34,9% di Jabodetabek. Kemarin waktu kita survei, yang setuju bahwa masyarakat Indonesia kebal corona tinggal 7,4. Dan saya berharap ke depannya ini semakin kalau bisa sampai 0 gitu kan. Karena kan bukan masalah cuman 7,4, karena yang 7,4 ini punya risiko yang sangat tinggi ketika mereka punya persepsi mereka kebal dan punya risiko tertular maupun menularkan ke orang lain. Gitu. Lalu kemudian ini kekhawatiran. Kita tanya dari skala 1 sampai 10, seberapa khawatir Anda terhadap virus corona, atau seberapa khawatir Anda akan tertulari virus corona. Itu yang khawatir 93,8%, itu kita ambil dari yang skornya 6 ke atas, dan rata-rata nilainya 8,67. Kalau 10 itu sangat khawatir, 1 sangat tidak khawatir, ya kita bisa bilang rata-ratanya orang Indonesia cukup khawatir lah, udah khawatir lah. Lalu kita juga tanya tentang sebaran COVID di sekitar lingkungan sekitar mereka. Kita tanya apakah di sekitar Anda, rumah, tempat kerja, dan pergaulan terdapat orang yang berstatus pasien positif atau PDP. Jadi cuma 2 status ini yang kita tanyakan. 34,1% bilang ada. Dan kita breakdown, kita distribusi berdasarkan wilayah. Kota Tangerang Selatan termasuk yang banyak yang lingkungannya ada pasien positif dan PDP. Lalu itu kalau Banten, kalau di Jawa Barat itu di Kota Depok, dan kalau di Jakarta, Jakarta Timur. Tapi sekali lagi karena mungkin sebaran responden kami tidak rata, ini kan tidak kemudian menyanggah data dari Kemenkes tentang berapa banyak ODP atau PDP. Jadi bisa jadi beberapa responden yang kita telepon sebenarnya menunjuk orang yang sama-sama ada di lingkungan yang sama. Gitu. Lalu kemudian ini tentang sebaran COVID tadi, ada 127 yang bilang iya, ya kan? Dan ada beberapa yang paling banyak 2 di lingkungan mereka, itu 33,8% bilang ada 2 orang ODP atau PDP, positif atau PDP. Lalu kita tanya, upaya apa yang paling penting dan telah Anda lakukan untuk mengantisipasi persebaran virus corona? Yang rajin cuci tangan 32,6%. Sebenarnya saya berharap ini akan lebih banyak gitu, tapi ternyata 32,6% dari responden kami mengatakan bahwa yang paling penting dan yang telah dia lakukan adalah cuci tangan. Lalu di rumah saja 25,7%, menggunakan masker 25,4%.
Masih ada yang bilang berjemur, terus kemudian minum minuman menyehatkan, jamu, herbal, susu, lalu kemudian rajin olahraga, dan mengurangi rokok, banyak berdoa, dan lain-lain. Tapi menurut saya kampanye tentang cuci tangan pakai sabun dan di rumah saja ternyata belum cukup untuk mengubah perilaku kita dari mayoritas penduduk di Jabodetabek. Lalu kemudian kita tanya tentang optimisme. Oke, kita tanya dari karena waktu itu pemerintah menetapkan sampai tanggal 29 Mei, maka kita tanya seberapa optimis darurat COVID akan bisa diatasi hingga 29 Mei 2020. Dan 72,6% responden bilang optimis. Rata-ratanya di 6,81, walaupun masih ada 27,4% yang bilang tidak optimis. Lalu ini tentang PSBB, ya kan? Kalau ini persepsi efektivitas penerapan PSBB. Jadi dari semua responden kita tanya dari kegiatan-kegiatan berikut, menurut Anda seberapa efektif sih dalam menghambat persebaran virus gitu? Yang dipersepsi paling efektif adalah pembatasan moda transportasi, lalu kemudian penutupan fasilitas umum, dan kemudian yang paling dianggap tidak efektif atau kurang efektif, walaupun juga skornya juga 8, udah oke banget sebenarnya, adalah pembatasan kegiatan keagamaan. Ya, menurut saya dari sini mungkin rekomendasi kita ke Humas BNPB, mumpung ada Pak Agus Wibowo, mungkin Bapak bisa minta ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama untuk terus mengejar soal PSBB ini dan tentang pembatasan kegiatan keagamaan gitu, Pak. Lalu berikutnya adalah kita breakdown per daerah. Di DKI Jakarta ternyata persepsi tentang kegiatan yang efektif untuk PSBB itu penutupan fasilitas umum dan peliburan sekolah tempat kerja gitu. Dan yang dirasa masih mungkin persepsinya kurang efektif atau di bawah rata-rata itu adalah penjagaan dan razia di titik-titik perbatasan oleh polisi dan juga pembatasan kegiatan keagamaan gitu. Lalu kemudian di Jawa Barat itu moda transportasi dianggap lebih efektif atau di atas rata-rata. Yang dianggap yang di bawah rata-rata itu pembatasan kegiatan keagamaan. Di Banten hampir sama dengan Jawa Barat. Gitu. Jadi ini mungkin karena Jakarta sudah mengalami PSBB terlebih dahulu, jadi persepsi harganya akan berbeda dengan daerah yang baru saja dilakukan PSBB di daerahnya. Lalu kemudian kita tanya, apakah Anda masih bekerja di luar rumah dalam seminggu terakhir ini? Ya, yang menjawab iya ada 35,1%. Ya kan? Dan ini di Jabodetabek, asumsinya kalaupun Jakarta, ternyata kota Jakarta Utara itu masih banyak yang bekerja di luar rumah dalam seminggu terakhir ini. Ya. Yang paling kecil adalah kota Jakarta Pusat. Dan ini kan saya nggak tahu apakah mungkin kita tekan lagi untuk banyaknya orang yang bekerja, terutama dalam masa PSBB. Lalu kemudian kita tanya juga soal penghasilan. Apakah penghasilan Anda lebih baik atau lebih buruk atau sama saja setelah pemerintah menghimbau untuk bekerja dari rumah atau adanya pembatasan sosial berskala besar? Karena waktu kita survei, PSBB masih hanya diberlakukan di DKI, ya kan? Jawa Barat terutama buffernya belum diberlakukan. Jadi kita menanyakan dua hal sebenarnya. Dan ternyata mayoritas 60,7 bilang bahwa ya keuangan mereka lebih buruk daripada sebelumnya. Yang bilang lebih baik hanya 0,5%, jadi cuma 2 orang itu Pak yang bilang lebih baik. Itu mungkin Bang Hendri Satrio itu lebih baik pendapatannya. Ya kan? Nah, kalau kita lihat hampir semuanya rata, kecuali yang kecil itu di Jakarta Pusat, Kota Bekasi. Ya kan? Di Kota Tangerang juga masih di atas 50% yang bilang bahwa pendapatannya atau keuangannya lebih buruk. Nah,
Ini kita tanya lagi terkait dengan kondisi keuangan, apakah Anda akan mudik? Nah, kita survei sebelum ada larangan mudik, jadi kita tanya, dan ternyata yang bilang ya akan mudik kalau kondisi keuangan memburuk itu cuma 2,2%. Gitu. Alhamdulillah ini. Yang tidak 94,8%, yang ragu-ragu 3%. Tapi ini kalau alasannya keuangan. Gitu. Lalu kita tanya soal kepanikan. Pemerintah selalu mengedepankan himbauan untuk tidak panik. Menurut Anda, perilaku panik seperti apa yang mungkin terjadi pada masyarakat selama darurat COVID-19 ini? Ini pertanyaan terbuka, bisa menjawab lebih dari satu, lalu kita coding, ternyata yang paling banyak itu panic buying, 39,3%. Walaupun banyak ahli yang bilang bahwa panic buying sebenarnya bukan panik kan gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah timbulnya rasa takut atau stigma negatif terhadap penderita serta petugas kesehatan. Dan ini memang muncul di beberapa daerah dan bahkan ujungnya adalah perilaku diskriminatif terhadap tugas medis ataupun penderita. Yang ketiga adalah timbulnya rasa takut berkurang pendapatan. Kemudian kita follow up dengan pertanyaan, seberapa besar kemungkinan Anda melakukan perilaku panik tersebut dari skala 1 sampai 10? Gitu. Dan ternyata publik yang menjawab mudah terpengaruh berita hoax itu merasa dirinya sangat rentan atau juga sangat mungkin melakukan perilaku yang terpengaruh oleh berita hoax. Kemudian rasa takut berkurang pendapatan itu juga tinggi, 94,5. Yang terkecil adalah melakukan tindak kriminal, penjarahan, dan kerusuhan, tapi juga masih 68,9%. Oke, dan menurut saya himbauan-himbauannya perlu dimodifikasi mungkin lebih spesifik gitu, tidak hanya jangan panik. Gitu. Karena kalau kita lihat di sini kebanyakan lebih pada perilaku atau rasa takut, tidak panik yang sampai kehilangan kontrol. Gitu. Nah, kita juga menanyakan soal kartu prakerja, hanya satu pertanyaan sebenarnya, apakah Anda terdaftar sebagai pemilik kartu prakerja, itu hanya 1,2 yang bilang iya, yang sedang mendaftar 4,5%. Oke. Lalu kita tanya untuk yang sudah atau sedang mendaftar, itu yang 5,7% itu, hanya 22 orang, kita tanya, Anda akan menggunakan dana prakerja itu untuk apa? Mencari pekerjaan baru itu 50%, kebutuhan sehari-hari 13,6%, pelatihan 9,1%, dan yang belum tahu 22,7%. Saya lanjutkan biar cepat. Nah, ini soal mudik. Kita tanya yang pertama, apakah ada seorang pendatang? Asumsinya kalau dia bukan pendatang, ya nggak pengen mudik kan, nggak harus mudik gitu. Mudik kemana kan gitu. Nah, kita tanya dari 405, 49,4 bilang ya pendatang gitu. Yang bukan pendatang 50,6, ya 50-50. Lalu kita tanya apakah Anda berencana untuk mudik pada hari raya khusus yang pendatang. Jadi yang 200 orang kita tanya dan jawabannya 29% ya, mereka berencana untuk mudik. Tapi sekali lagi ini kita melakukan survei sebelum ada larangan mudik. Yang 41,5 dan yang 29,5 bilang ragu-ragu. Ini kalau yang ragu-ragu follow up sebenarnya kita pertanyaannya 30% itu menunggu keputusan pemerintah dari 30%. Jadi ya berarti yang 30% jadi tidak gitu kan. Yang 20% bilang menunggu corona mereda. Yang 15% dari 30% yang ragu-ragu ini bilang gantung pendapatan. Kalau ada duitnya ya mereka mudik, kalau nggak ada duitnya mereka nggak mudik gitu. Lalu yang menarik ada banyak yang bilang juga sekitar 15-30% bilang takut ditolak di kampung halaman, takut menulari orang di kampung halaman, takut tertular di jalan. Itu jadi pertimbangan mereka, masih menjadi pertimbangan mereka. Dan mudah-mudahan setelah pemerintah melarang, yang ragu-ragu ini jadi tidak, yang iya jadi ragu-ragu atau kalau bisa jadi tidak. Gitu. Dan di sini kita petakan dari yang pendatang itu Tangerang
di Banten itu yang paling banyak gitu. Dan ternyata kecil. Yang paling banyak berencana untuk mudik sebenarnya dari Kota Bekasi. Itu N-nya 10 pendatangnya, 80%-nya berencana untuk mudik gitu. Kota Jakarta Selatan juga lumayan banyak, ada 66,7%, walaupun N-nya kecil untuk Jakarta Selatan. Jadi ini mungkin hasil survei kami di Lembaga Survei Kedai Kopi. Mudah-mudahan bisa jadi insight yang bisa membantu pemerintah dalam menangani wabah COVID-19 ini. Saya kembalikan ke Bang Henry Satrio. Masih di mute, Hen. Itu seberapa, tadi kan ada pertanyaan tentang ketakutan ya. Apakah didalami juga kemarin pertanyaan tentang kira-kira menurut persepsi publik berapa lama COVID ini akan berakhir? Ya, sayangnya kita tidak melakukan itu karena survei pakai telepon kan terbatas, span waktu orang terbatas. Tapi dari perasaan optimis itu kan ada lumayan banyak yang optimis, hampir berapa ya? Saya coba lihat lagi, takut salah. Nah, ada 72,6% yang optimis bahwa COVID bisa diatasi di akhir Mei, gitu, sesuai dengan prediksi pemerintah di awal. Yang tidak optimis ya sekitar 27,4%, itu yang tidak optimis. Jadi kita bisa bilang mereka mungkin membayangkan COVID ini akan selesai dalam 1 bulanan atau 1-2 bulan ke depan. Begitu Bang Hendri. Terima kasih. Ini saya sapa dulu Dr. Daeng Fakih. Sudah ada ya? Pak Dokter. Hadir. Siap. Wah, mantap. Ini sudah muncul. Apa kabar? Pada exam ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nanti saya mau nanya juga itu kenapa data bisa beda-beda gitu. Nanti tapi. Siap. Baik, saya persilahkan pembicara yang lain kalau ada pertanyaan untuk Pak Kunto terkait hasil survei tadi. Dipersilahkan. Sebelum nanti setelah ini saya mau ke Mas Agus Wibowo. Kalau nggak ada pertanyaan. Pak Yura biasanya suka ada pertanyaan itu. Nggak boleh japri ya langsung. Oh, ini bertanya ke Pak Kunto ya? Ya. Mungkin saya nanggapi dulu sekaligus mungkin bertanya ya. Terkait mudik lah terutama karena memang kemudian soal larangan mudik ini kan baru dikeluarkan oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi kemarin ya, setelah sempat melalui perdebatan yang cukup panjang gitu. Dan dari hasil survei Kedai Kopi tadi juga terlihat walaupun tadi belum merupakan surveinya dilakukan sebelum larangan itu dikeluarkan gitu kan. Tapi kelihatan sekitar 20% orang akan mudik. Saya pikir juga ini yang akan kemudian sebelumnya juga Kata Data sempat melakukan survei juga mengenai soal mudik ini, tapi bulan lalu dan angkanya lebih kecil sebenarnya dari Kedai Kopi di belasan. Tapi intinya sebenarnya saya lihat bahwa rencana mudik itu ada gitu, dan ketika kemudian pemerintah melarang, nantinya saya pikir pekerja terutama ya pekerja di sektor informal itu yang sifatnya misalnya itu buruh bangunan, pembantu rumah tangga gitu, mereka kemudian akhirnya harus pulang ke kampungnya gitu loh, untuk kemudian mudik gitu. Itu mungkin yang menjadi salah satu PR dari pemerintah gitu ya. Apalagi kan survei yang dilakukan oleh Kedai Kopi ini fokus di Jabodetabek ya, yang sifatnya itu mungkin pemudiknya itu kaum pendatangnya itu sampai hampir 50% itu dia Pak Kunto ya. Nah,
itu sebenarnya ini saya juga mungkin ke pemerintah juga barangkali, ke Pak Agus juga, dari di sini kan ada BNPB juga bisa bertanya. Terus apakah kemudian dengan larangan mudik ini akan memang kemudian bisa menghambat gitu ya. Anggaplah ini angkanya kan masih sangat besar ya. Tahun lalu itu pemudik itu kan sekitar 18 juta. Kalau misalnya di atas masih 10% itu kan masih 1 jutaan gitu yang akan mudik. Nah, ini akan seperti apa sih sebenarnya penanganan dari arus mudik ini, yang juga kan sebentar lagi kita juga udah akan masuki bulan puasa ya. Mungkin saya nanggepin dan pertanyaan sedikit itu dulu, Pak Hendri. Ya, terima kasih. Silakan Mas Kunto dijawab. Nanti setelah ini saya minta pemaparan dari Pak Agus. Saya juga punya pertanyaan nanti sama Pak Agus. Jadi tolong sekalian dipaparkan. Silakan Mas Kunto. Ya, terima kasih Bang Hensat. Ya, Pak Yura, memang kalau ini kan kita 29, sekian persen itu yang pendatang saja. Kalau itu disatukan dengan yang keseluruhan data responden, ya jatuhnya ya tinggal 29 bagi 2 aja kan gitu. Sekitar 14,5% gitu. Mungkin nggak jauh-jauh dengan datanya kata data. Tapi di sini juga kita coba lebih lebih subtle dengan mengukur yang ragu-ragu tadi. Gitu. Karena menurut kami yang ragu-ragu itulah yang mungkin masih bisa dibelokkan atau masih bisa dengan larangan pemerintah kemudian jadi nggak jadi mudik gitu. Nah yang tidak itu ya kira-kira turun separuhnya juga udah lumayan lah. Tapi kan dari sini kita mungkin bisa berpikir soal next strategi sebelum sampai ke Lebaran, apa yang bisa kita lakukan atau pemerintah komunikasikan ke para pendatang ini supaya tidak mudik. Mungkin itu saja dari saya, Bang Hendri.